Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film aksi perang yang sangat brutal namun penuh determinasi, berjudul Sisu. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Jalmari Helander serta dibintangi oleh Jorma Tommila sebagai aktor utamanya. Sisu mengambil latar di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya saat Lapland War antara Finlandia dan Nazi Jerman. Cerita ini mengikuti seorang mantan komando Finlandia yang kini hidup sebagai pencari emas, yang tanpa sengaja terlibat dalam pertempuran berdarah melawan pasukan Nazi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya secara lengkap, siapkan posisi nyaman kalian, karena ini bukan sekedar film perang biasa, tetapi sebuah kisah kegigihan, keberanian, dan kemarahan seorang pria tua yang tak bisa dikalahkan, bahkan saat harapan tampaknya hilang sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama, inilah ringkasan lengkap film Sisu 2023. Film ini dibuka pada tahun 1944 ketika tentara Finlandia berupaya mengusir pasukan Jerman Nazi dari wilayah Lapland. Di saat yang sama, pasukan Jerman menjalankan strategi bumi hangus, yakni menghancurkan desa, kota, jalan, jembatan, serta segala infrastruktur yang mereka lewati demi melemahkan wilayah tersebut. Di tengah kekacauan perang yang berkecamuk, diperkenalkan seorang pria tua bernama Atami Korpi, mantan prajurit Finlandia yang telah memutuskan untuk meninggalkan dunia peperangan. Korpi memilih menjalani hidup yang damai, jauh dari konflik, dengan bekerja sebagai penambang emas demi menyambung hidup. Selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, Korpi bekerja keras menggali tanah di wilayah terpencil itu, berharap menemukan emas yang dapat ia jual. Hingga pada suatu hari, saat menggali lebih dalam, ia menemukan batuan keras yang ternyata merupakan bongkahan emas murni. Menyadari temuannya, Korpi terkejut sekaligus terharu karena akhirnya usaha panjangnya membuahkan hasil. Setelah berhasil mengumpulkan emas dalam jumlah cukup banyak, keesokan harinya Korpi memutuskan berangkat menuju kota untuk menjual temuannya. Ia menempuh perjalanan dengan menunggangi seekor kuda, ditemani anjing kesayangannya. Namun, sebelum sempat menikmati hasil jerih payahnya, Korpi bertemu dengan pasukan Waffen SS Nazi yang dipimpin oleh perwira kejam bernama Bruno Helldorf. Salah satu anak buah Bruno bernama Wolf sempat berniat menembak Korpi, tetapi Bruno melarangnya. Ia yakin Korpi akan terbunuh oleh pasukan yang berjaga di barisan belakang. He's riding to his death anyway. Dan benar saja, setelah melewati rombongan utama pasukan Bruno, Korpi bertemu dengan kelompok tentara Jerman di barisan belakang. Where you think you're going, old man? There's nothing down there. We made sure of that. Para tentara tersebut mengeceknya dan dibuat terkejut melihat Korpi membawa banyak bongkahan emas. Keserakahan pun muncul dan mereka berniat merampas emas tersebut sekaligus menghabisi Korpi. Take a look at this. We're rich boys. You did. Get down on your knees, Grandpa. We got gold. Thank you.
Di luar dugaan, Corpi berhasil menghabisi seluruh pasukan itu seorang diri, lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota. Di waktu yang sama, Bruno mendengar kegaduhan itu dari jauh dan segera memutuskan untuk berbalik untuk menyelidiki kejadian tersebut. Setibanya di lokasi, Bruno terkejut mendapati seluruh anak buahnya telah tewas. Salah satu prajurit yang masih hidup melaporkan bahwa seorang pria tua telah menyerangnya dan sepertinya pria tua itu hendak pergi ke kota. Pria tua itu juga membawa bongkahan emas dalam jumlah besar. Mendengar hal itu, Bruno dibuat penasaran dan langsung memerintahkan pasukannya untuk memburu Corpi. Tak berselang lama, Bruno dan pasukannya berhasil menyusul Corpi dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Corpi berhasil selamat, namun nasib buruk menimpa Corpi ketika kuda yang ia tunggangi menginjak ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh pasukan Bruno, menyebabkan ledakan hebat. Bruno kemudian mendekati Corpi dan melihat pria tua itu sedang mengumpulkan kembali bongkahan emas yang berserakan akibat ledakan. Setelah seluruh emas berhasil dimasukkan kembali ke dalam tas, Wolf berniat menghabisinya. Namun inilah yang terjadi. Untuk memastikan area tersebut aman dari ranjau, Bruno terlebih dahulu menyuruh salah satu anak buahnya melakukan pengecekan. Tak berhenti di situ, Bruno bahkan kembali memerintahkan dua anak buah lainnya untuk memastikan keberadaan ranjau di sekitar lokasi tersebut. Akibat asap tebal dari ledakan ranjau, Bruno kehilangan jejak Corpi. Dalam situasi tersebut, Bruno memerintahkan Wolf untuk membawa dua tawanan wanita yang mereka bawa. You. And you. Tak lama kemudian, Bruno menemukan sebuah kalung milik Corpi yang semakin meyakinkannya bahwa pria tua itu masih hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan memaksa kedua tawanan wanita berjalan di depan kendaraan lapis baja. Tindakan kejam ini dilakukan Bruno sebagai langkah pencegahan agar jika masih terdapat ranjau di sepanjang jalan, kedua wanita tersebutlah yang akan lebih dahulu terkena ledakan. Di tengah perjalanan, Wolf melaporkan kepada Bruno bahwa jenderal memerintahkan mereka untuk segera kembali ke markas. Menurut sang jenderal, fakta bahwa Bruno dan pasukannya masih hidup sudah merupakan keberuntungan besar. Wolf kemudian mengungkapkan identitas asli Corpi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh jenderal. Corpi ternyata dulunya adalah komandan Finlandia paling ditakuti. Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya, ia berubah menjadi prajurit yang dipenuhi dendam dan dikenal sangat kejam. Corpi pernah ditugaskan untuk memburu patroli pasukan Rusia dan ia berhasil menghabisi mereka semua seorang diri. Sejak saat itu, pasukan Rusia menjulukinya Immortal atau prajurit bayangan abadi. Mendengar cerita tersebut, Bruno bukannya gentar. Ia justru menganggap kisah itu sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan. Didorong oleh keserakahan terhadap emas milik Corpi, Bruno memutuskan untuk tetap melanjutkan pengejaran dan mengabaikan perintah untuk kembali ke markas. Sementara itu, Corpi yang telah berhasil menjauh dari kejaran musuh memutuskan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Karena kelelahan, ia sempat
tertidur. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pasukan Bruno mulai mendekat. Corpi segera bersembunyi dengan sangat hati-hati. Untuk menghindari anjing pelacak, Corpi mengambil keputusan ekstrim. Ia bergantung di bawah truk pasukan Jerman dan membocorkan tangki bahan bakar agar aroma bensin menutupi bau tubuhnya. Pasukan Bruno sempat menghentikan kendaraan karena anjing pelacak mencium bau bensin. Namun pada akhirnya Corpi terpaksa melarikan diri dan keberadaannya pun terdeteksi. Release the dog. Release the dog! Corpi kemudian melompat ke sungai. Bruno dan pasukannya memilih menunggu di tepi sungai, yakin bahwa Corpi tidak mungkin bertahan lama, karena manusia tetap membutuhkan udara untuk bernapas. Immortal or not, the man needs air. Mengira Corpi telah tewas tenggelam, Bruno memerintahkan anak buahnya menyelam satu persatu untuk mengambil emas tersebut. Go after him! Now! Tinggallah satu prajurit yang terlihat berusaha menjauh dari sungai. Dengan tegas, Bruno memerintahkan Wolf untuk menembaknya. Prajurit tersebut sebenarnya tidak berniat melarikan diri. Perahunya ditarik oleh Corpi dari bawah air sehingga tampak seolah-olah ia mencoba kabur. Namun Bruno yang sudah diliputi amarah tetap menyuruh Wolf menembaknya. Tak lama kemudian, anjing milik Corpi mendekati Bruno dan pasukannya. Dari situlah Bruno mendapatkan ide untuk menemukan Corpi dengan memanfaatkan anjing tersebut sebagai umpan. Hari mulai gelap, sementara Corpi terus berjalan hingga akhirnya ia tiba di kota tujuan. Namun kota tersebut telah hangus terbakar, dihancurkan oleh pasukan Jerman sebelumnya. Corpi memutuskan untuk beristirahat sejenak di reruntuhan kota itu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara gonggongan anjingnya. Benar saja, anjing kesayangannya datang menghampiri, namun kali ini tubuh hewan tersebut telah dipasangi bom. Dengan cara licik itu, Bruno akhirnya berhasil menangkap Corpi dengan mudah. Corpi kemudian digantung dan dibiarkan begitu saja. Merasa tugasnya telah selesai, Bruno dan pasukannya segera pergi sambil membawa seluruh emas milik Corpi. For your troubles. Namun, setelah mereka pergi, terungkap bahwa Corpi masih hidup. Meski tubuhnya penuh luka dan tergantung di tiang, ia tetap bertahan. Demi menyelamatkan dirinya, Corpi menancapkan lukanya ke sebuah besi yang tertanam di tiang gantungan, sehingga tubuhnya tertopang dan lehernya tidak sepenuhnya tercekik. Dengan tekad kuat untuk tetap hidup, Corpi berhasil bertahan hingga pagi hari. Pagi itu, Corpi kedatangan tamu tak terduga. Sebuah pesawat Jerman terbang rendah dan mendarat di area tempat Corpi berada.
sang pilot, terlihat sedang mencari bahan bakar untuk pesawatnya. Tak lama kemudian, kopilot menyadari bahwa Corpy masih hidup, meskipun sebelumnya telah digantung. Mendengar hal itu, pilot segera memerintahkan kopilot untuk membunuh Corpy beserta anjingnya. Shoot the dog too. Ulah. Di sisi lain, pasukan Bruno telah berada cukup jauh dan berniat kembali ke markas sambil membawa emas hasil rampasan. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh sebuah pesawat yang jatuh tepat di jalur yang mereka lewati. Wolf dan Schütze turun untuk memeriksanya. Mereka mendapati pilot pesawat tersebut telah tewas dengan leher terikat tali, yang ternyata merupakan tali yang sebelumnya digunakan Wolf untuk menggantung Corpy. Dari situ, Wolf menduga bahwa semua ini adalah perbuatan Corpy. Mendengar hal tersebut, Bruno dan pasukannya diliputi kepanikan dan segera memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu secepat mungkin. Everybody move! Dalam perjalanan, salah satu tawanan wanita bernama Aino memperingatkan para prajurit penjaga bahwa nyawa mereka berada dalam bahaya. Ia menegaskan bahwa orang yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa dan Corpy mustahil untuk dibunuh. Peringatan itu membuat para penjaga mulai panik. Tak lama kemudian, Corpy mulai menculik prajurit satu persatu, menjatuhkan mereka hingga akhirnya terlindas oleh tank. Corpy kemudian berhasil naik ke atas tank milik Bruno dan berusaha membobol masuk. Di dalam tank, suasana menjadi kacau dan seluruh prajurit dilanda ketakutan. Tak lama berselang, dua prajurit patroli dari barisan belakang tiba di lokasi. Namun begitu mereka menyadari siapa Corpy sebenarnya, keduanya memilih melarikan diri karena ketakutan. Corpy memanfaatkan sepeda motor milik prajurit tersebut untuk mengejar Bruno. Sementara itu, Wolf dibiarkan hidup dan akhirnya dipertemukan kembali dengan para tawanan wanita yang dipimpin oleh Aino. Di lokasi pesawat, Bruno secara kejam membunuh Schütze semata-mata agar emas yang dibawanya tidak harus dibagi. Bruno kemudian bersama si pilot bersiap menerbangkan pesawat menuju markas. Namun tanpa mereka sadari, Corpy tiba dan menembaki pesawat tersebut hingga mengenai sang pilot.
Meski pesawat berhasil lepas landas, Corpi ternyata telah bergantung di bagian bawah pesawat, bertahan dengan kapaknya. Dengan sekuat tenaga, Corpi berusaha merusak pesawat dari luar. Mendengar suara aneh dari badan pesawat, Bruno memperingatkan pilot bahwa ada sesuatu yang tidak beres di belakang. Namun pilot itu mengira kebisingan tersebut hanyalah akibat kondisi pesawat yang sudah tua. Tak lama kemudian, Corpi berhasil masuk ke dalam pesawat dan perkelahian sengit pun terjadi. Dalam kekacauan itu, sang pilot akhirnya tewas, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Di sisi lain, terlihat Aino bersama para tawanan wanita berhasil menguasai sebuah tank dan menyerahkan Wolf yang masih hidup kepada pasukan Finlandia. Mistä olette saaneet panssarivaunuja? Natselta. Kembali ke Corpi, keberuntungannya masih berpihak. Pesawat yang ia tumpangi jatuh ke genangan rawa yang dalam, sehingga pesawat tidak meledak. Corpi pun kembali selamat dari maut. Pada adegan penutup, Corpi terlihat mendatangi sebuah bank di Finlandia untuk menjual bongkahan emas yang berhasil ia pertahankan. Seluruh orang di dalam bank tercengang melihat jumlah emas yang dibawanya. Corpi kemudian menjual seluruh emas tersebut dan meminta sejumlah besar uang sebagai bekal untuk melanjutkan hidupnya. Dan kisah Corpi pun berakhir. Film ini menggambarkan bahwa ketangguhan, tekad, dan kemauan untuk bertahan hidup, bahkan ketika peluang hampir tidak ada, bisa membuat satu orang menjadi kekuatan yang menakutkan. Karakter Atami Corpi membawa pesan bahwa ketika semua orang menyerah, justru keberanian dan tekad tanpa batas lahir di situ. Jika kalian suka dengan ringkasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan ringkasan film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.